Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rumadani Sagala selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu badi serta teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Aulia Enujana, Amanda Oktaviani, dan Astri Inka Putri yang akan membahas mengenai husnul ta'lil. Ilmu badi merupakan ilmu yang mencakup tentang keindahan-keindahan makna dan keindahan-keindahan lafaz. Dalam ilmu badi dikenal adanya yakni husnul ta'lil, yakni alasan yang bagus. Dalam kitab Al-Balaghatuh Wadihah, ayungkirul adibu sorahatan al-dhimnan ilata syai'il ma'rufah wa ya'ti bi'allatin adabiyatin tariqatin tunasibul gharad alladhi yaqsidu ilayh. Yang artinya ialah pengingkaran seseorang sastrawan secara terang-terangan ataupun terpendam tentang alasan suatu peristiwa yang telah dikenal umum, dan ia mendatangkan alasan lain yang bernilai sastra yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Hifni bin Nasif memberikan definisi husnul ta'lil dengan husnul ta'lil adalah mengemukakan alasan sebab terjadinya sesuatu yang tidak sebenarnya bagi suatu keadaan yang dalam alasan itu ada keanehan. Menurut Ali Jarim, ta'lil adalah seorang sastrawan yang mengingkari sebab terjadinya sesuatu peristiwa yang telah dikenal masyarakat umum secara terang-terangan atau sembunyi, kemudian mendatangkan alasan lain yang lebih bernilai sastra dan lembut, mencakup pengamatan yang dalam serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, husnul ta'lil ialah kemampuan penyair memalingkan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa yang sebenarnya dengan mendatangkan alasan lain yang bukan sebenarnya, namun bernilai sastra dan sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan mengenai pengertian husnul ta'lil, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh husnul ta'lil. Ada salah satu syair yang berbunyi, kana ihtiraqud dari hujunan ala yabi ahliha. Artinya, terbakarnya rumah itu sebab sedih ditinggal oleh penghuninya. Apabila kita tinjau dari sisi logika, alasan tersebut atau alasan yang digunakan itu tidak dibenarkan, karena tidak mungkin rumah itu terbakar karena ditinggal penghuninya. Namun secara sastra, hal ini adalah suatu hal yang lumrah. Seperti yang kita tahu, biasanya kan penyebab terbakarnya rumah itu karena konsleting listrik, karena gas LPG atau yang lain sebagainya. Tapi maksud dari terbakarnya rumah karena ditinggal penghuninya itu seperti kita yang sedih atau marah saat kita ditinggal oleh orang tersayang. Selanjutnya, Al-Ma'ari berkata dalam ratapannya, wa ma kulfatul badril muniri qadimatan walakinnaha fi wajhihi atharul latomi. Bintik-bintik hitam yang ada pada bulan purnama itu bukan aja sejak dahulu, tapi pada muka bulan itu ada bekas tamparan. Syair ini Abul A'la meratap secara berlebihan mengenai kesedihannya yang mencakup pada faktor alam. Jadi di sini kan dibilang bahwa bintik hitam pada bulan purnama itu tidak ada sejak dulu, tetapi ada karena bekas tamparan. Maksudnya, seperti yang kita tahu, tidak mungkin bulan itu mendapatkan tamparan dari seseorang. Jadi di sini tuh sebagai perumpamaan wajah kita sebagai bulan dan ada bintik hitam. Nah, bintik hitam ini ada karena ulah kita sendiri atau karena kita terlalu bersedih oleh tamparan dari diri sendiri, karena kita terlalu bersedih ditinggalkan, selalu bersedih ditinggalkan gitu. Contoh-contoh husnul ta'lil di dalam Al-Quran. Pada surat At-Taubah ayat ke-70 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam
يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, yang artinya, apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Di dalam ayat ini telah dijelaskan husnu ta'lilnya, yaitu pada ayat fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun, yaitu artinya Allah tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Kemudian dalam contoh lain yaitu pada surat Al-Anfal ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim, yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sekian video penjelasan singkat mengenai husnul ta'lil dari kelompok kami. Syukran azim minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.